Ada sebuah pertanyaan yang jarang kita berani jawab dengan jujur. Lo sekarang ini beneran udah jadi versi terbaik dari diri lo? Atau lo cuma nyeret-nyeret sisa masa lalu lo? Kebanyakan orang bilang mereka pengen berubah, mereka pengen rezekinya naik, pengen hidupnya damai, pengen vibrasi cintanya ketemu pasangan yang tepat. Tapi sayangnya, mereka masih pakai software lama dalam diri mereka. Lo tahu kan kayak HP yang udah ketinggalan update? Aplikasi baru nggak bisa masuk, performa jadi lemot. Kadang ngehang, sama kayak hidup lo. Lo minta ke Allah sesuatu yang besar, tapi masih nyimpen trauma lama, luka lama, pola pikir lama. Lo pengen jadi magnet keberlimpahan, tapi hati lo masih bocor dengan iri, dengki, marah, atau rasa nggak layak. Satu, kenapa manifestasi lo gagal? Jawabannya simple, karena energi lo masih sama dengan kemarin. Dalam hukum Law of Attraction, lo akan menarik sesuai vibrasi yang lo pancarkan. Kalau hati lo masih nyimpen sampah emosi, jangan kaget kalau hidup lo ketarik ke drama yang sama. Itu bukan semesta jahat, itu bukan Allah yang gak adil. Itu lo yang masih ngejalanin hidup dengan versi lama diri lo. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini bukan sekadar kalimat indah, nita blueprint hidup. Lo minta Allah ubah nasib lo, tapi lo sendiri masih ngejaga pola pikir lama yang udah terbukti bikin lo jatuh. Lo masih takut gagal, masih mikirin pandangan orang, masih doyan nyalahin keadaan. Dua, versi lama diri itu kayak penjara. Bayangin lo lagi di penjara. Pagar besi udah karatan, gemboknya longgar, tapi lo tetap duduk di dalam sel itu karena lo nyaman. Lo nggak sadar pintu udah terbuka. Begitulah banyak orang hidup hari ini. Mereka pengen kebebasan finansial tapi mindsetnya masih miskin. Mereka pengen cinta sejati, tapi hatinya masih luka dan penuh curiga. Mereka pengen deket sama Allah tapi masih ngejar validasi manusia. Dalam tasawuf, hal ini disebut hijrah batin. Hijrah bukan cuma pindah tempat, tapi pindah kesadaran. Dari hati yang penuh ego menuju hati yang lapang. Dari diri palsu menuju diri sejati. 3, lo nggak akan naik kelas kalau masih nyontek catatan lama. Banyak orang ngulang pelajaran yang sama karena nggak pernah belajar. Hidup itu kayak sekolah. Kalau lu masih nyontek jawaban lama, jangan harap bisa naik kelas. Makanya banyak yang ngerasa manifestasi mereka gagal. Padahal yang gagal itu bukan doanya, bukan afirmasinya, tapi dirinya sendiri yang nggak pernah upgrade. Coba lo jujur sama diri sendiri. Lo masih ngomongin kekurangan orang lain? Lo masih bandingin hidup lo sama orang lain? Lo masih gampang ke-trigger kalau ada yang sukses lebih dulu? Kalau iya, berarti lo masih stuck di versi lama diri lo. Kunci manifestasi dalam Islam dan tasawuf. Dalam Islam, doa itu bukan sekadar kata-kata. Doa itu energi. Zikir itu frekuensi. Sedekah itu pergerakan vibrasi. Dan semua itu hanya akan jalan kalau hati lo bersih. Hati adalah pusat frekuensi lo. Kalau hati lo masih pakai file lama iri, takut, nggak percaya diri, berarti lo masih hidup dengan sistem operasi jadul. Gimana mau install keberlimpahan kalau memori penuh sama spam? Dalam tasawuf ada istilah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ini proses upgrade diri. Lo nggak bisa jalan ke takdir baru kalau hati lo masih nyimpen file lama. 5 cara upgrade diri supaya manifestasi jalan. Kalau lo beneran pengen rezeki, cinta, dan kedamaian, semua itu butuh versi baru dari diri lo. Dan ini caranya. 1. Reset dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan pasrah buta. Ikhlas itu melepaskan attachment lama yang bikin lo berat. Lepasin dendam. Lepasin ekspektasi. Lepasin rasa bersaing. 2. Update dengan syukur. Syukur itu kayak aplikasi antivirus. Dia bersihin hati lo dari spam negatif. Dengan syukur, lo mulai ngelihat hidup dari sisi terang, bukan sisi gelap. 3. Install zikir dan doa. Zikir bukan mantra sulap. Zikir itu reset frekuensi. Setiap kali lo ulang nama Allah, lo lagi tuning ulang hati biar selaras sama keberlimpahannya. Versi coding ulang pikiran. Afirmasi dan visualisasi itu coding pikiran. Tapi coding nggak bakal jalan kalau sistem lama masih korup. Makanya afirmasi harus ditempelin ke mindset iman dan tauhid. Live your action dengan tawakal. Lo nggak bisa cuma nunggu semesta. Manifestasi tanpa aksi itu kayak mobil tanpa bensin. Jalanin ikhtiar, serahin hasilnya ke Allah. Itu baru tawakal. 6. Hidup lo butuh versi baru. Sekarang coba lo tanya ke diri sendiri. Apakah lo masih jadi versi lama lo yang penuh ketakutan, trauma dan pola pikir miskin? Atau lo siap update jadi versi baru lo yang bergetar selaras sama takdir terbaik Allah? Jangan salah paham, manifestasi gagal itu bukan karena semesta nggak berpihak, tapi karena lo masih ngejalanin doa besar dengan diri yang kecil. Kalau lo pengen hasil baru, lo harus jadi orang baru. Kalau lo pengen pintu rezeki terbuka,
Lo harus siap jadi kunci baru. Kalau lo pengen Allah angkat derajat lo, maka buang semua versi lama yang bikin lo jatuh. Kalau narasi ini nusuk ke hati lo, jangan biarin dia cuma jadi tontonan. Karena mungkin ini bukan kebetulan. Ini teguran halus buat lo, bahwa sudah waktunya berhenti hidup dengan file lama dan mulai update ke versi terbaik diri lo. Subscribe channel ini biar lo nggak lagi jalan sendirian. Tulis di komentar versi baru apa yang mau lo hidupin mulai hari ini. Karena setiap kata yang lo tulis bisa jadi doa yang Allah aminin. Selamat datang di perjalanan nafas baru. Dan ingat, manifestasi bukan soal lo dapat apa yang lo mau. Manifestasi sejati adalah lo jadi siapa yang Allah mau.